warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia kita dan kita semua kelak mudahan berkumpul di dalam surga. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pengajian yang lalu kita telah membahas tentang al-azkar wal ad'iyah ba'das salam. Zikir-zikir, doa-doa dan bacaan-bacaan yang dibaca oleh Rasulullah SAW setelah selesai salam dalam solat. Dan bacaan-bacaan itu sebagaimana yang kami sampaikan pada pengajian yang lalu bahwa ini boleh dibaca sir, boleh juga dibaca secara jahar, boleh dibaca sendiri, boleh juga dibaca secara bersama-sama. Saya sempat menyampaikan pernyataan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang beliau sebut dalam kitab Al-Umnya, bahwa jikalau seorang imam mengimami sholat, begitu selesai salam, si imam ingin mengajarkan dan memberitahukan makmum apa yang dibaca setelah selesai salam, maka imam boleh menuntun, boleh menjaharkan bacaannya jikalau tujuannya untuk memberitahu jamaah di belakangnya apa yang dibaca setelah selesai sholat berjamaah. Namun satu hal yang sudah kita sepakati bersama bahwa yang namanya sholat berjamaah itu makmum wajib mengikuti imam dari semenjak takbiratul ihram sampai dengan salam. Adapun setelah salam, makmum tidak mengikuti imam, mau pulang duluan, makmum mau zikir sendirian, mau berdoa sendirian, itu hak-haknya makmum. Karena tidak ada lagi kewajiban makmum untuk mengikuti imam. Karena sholat berjamaah sudah selesai. Ketika Nabi mengatakan, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi, imam itu fungsinya untuk diikuti oleh makmumnya. Apapun yang dilakukan imam, itulah yang harus dilakukan oleh makmum. Itu di dalam sholat, ketika masih dalam sholat berjamaah. Adapun setelah selesai salam, setelah selesai sholat, sekali lagi tidak ada kewajiban makmum untuk mengikuti imamnya, karena sholat berjamaah sudah selesai dengan salamnya sang imam. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, bahwa
makmum sekali lagi hanya wajib mengikuti imam itu di dalam sholat. Dalam sholat berjamaah dari takbiratul ihram sampai dengan salam. Di mana Nabi mengatakan idza kabbara fakabbiru. Kalau imam takbir maka kalian makmum harus segera takbir. Wa idza qala ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kalau imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, faqulu, ucapkanlah oleh kalian wahai para makmum, amin. Fa idza raka'a farka'u, jikalau imam ruku maka kalian ruku. Wa idza sajada fasjudu, kalau imam sujud maka kalian makmum harus sujud. Kewajiban makmum mengikuti imam sekali lagi ketika masih dalam sholat, dan setelah selesai salam itu sudah tidak ada lagi kewajiban apa-apa dari makmum kepada imamnya. Imam mau baca apa saja, enggak mesti makmum harus membaca yang dibaca oleh imam. Tetapi sekali lagi sebagaimana kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ketika imam ingin memberitahukan, ingin mengajarkan apa yang dibaca setelah selesai salam, lalu makmum mengikuti bacaan imam, maka tentu itu boleh-boleh saja, tidak dilarang. Karena Rasulullah SAW sendiri ketika setelah selesai sholat, beliau membaca bacaan-bacaan tertentu, beliau membaca zikir-zikir tertentu, beliau berdoa dengan doa-doa tertentu, dan itu didengar oleh para sahabatnya, sehingga kemudian diriwayatkan bacaan-bacaan itu sampai kepada kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai sebuah ringkasan dan mereview kembali kajian pada pekan yang lalu, disebutkan bahwa dari sahabat Sauban radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW begitu beliau salam, beliau membaca istighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Lalu beliau membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Sampai di sini memang bacaan yang diajarkan oleh Nabi. Tetapi tentu boleh saja ketika kita menambahkan pada lafaz Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram, itu tidak dilarang. Ketika Rasulullah SAW membaca setelah selesai salam astaghfirullah, 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 inilah riwayat yang disampaikan oleh para sahabat. Nabi membaca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tetapi bukan berarti kemudian tidak boleh menambah lafaz astaghfirullah ini, misalnya dengan astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, itu boleh-boleh saja, ya, tidak dilarang. Karena lafaz istighfarnya boleh hanya sebatas astaghfirullah saja, tetapi kalau kita mau lebih sempurna, kita boleh mengatakan astaghfirullahalazim, misalnya wa atubu ilaih, atau astaghfirullahalazim min kulli dzambin azim, ya, astaghfirullahalazim min kulli dzambin azim. Ya Allah, aku mohon ampunanmu, aku beristighfar kepadamu. Allah al-azim, Allah zat yang maha agung, aku beristighfar darimu ya Allah zat yang maha agung, min kulli dzambin azim, dari segala dosa-dosa besar yang pernah aku lakukan. Walaupun ini tidak ada dalam hadis, tetapi boleh-boleh saja untuk kita baca, ya, tidak hanya sebatas astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah,
Sebagaimana dalam riwayat memang Nabi membaca hanya astaghfirullah, astaghfirullah saja. Tetapi sekali lagi bukan berarti tidak boleh kita tambahkan dengan astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, astaghfirullahalazim min kulli dzambin azim, dan lain sebagainya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian Nabi membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Boleh dengan bacaan Allahumma a'inni, riwayat di bawahnya menggunakan Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Jadi boleh dengan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Boleh juga dengan Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Lalu Rasulullah SAW membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Biasanya kita membacanya sampai di sini. Tentu sampai di sini boleh-boleh saja. Walaupun Nabi membaca tambahannya la haula wala quwwata illa billah wala na'budu illa iyyah ahlun ni'mati wal fadli was sana'il hasan la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Kita baca sampai wa huwa ala kulli syai'in qadir, tentu itu juga boleh-boleh saja. Lalu juga Rasulullah SAW membaca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddu minkal jaddu. Tentu ini juga boleh dibaca karena memang hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim menyebutkan tentang hal ini. Lalu Rasulullah SAW juga menyuruh kita untuk membaca dua surat yang dikenal dengan Al-Mu'awwizatain, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga Nabi terbiasa membaca setelah salat, di mana beliau bersabda man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamut. Kita dianjurkan untuk membaca ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai bagian ayat terakhir dari ayat kursi ini, di mana Rasulullah SAW mengatakan siapa yang selalu membaca ayat kursi dubura kulli salatin, setiap dia baru selesai solat, maksudnya selesai solat fardu, maka tidak ada yang akan mencegahnya masuk surga kecuali tentu sampai nanti dia sudah meninggal dunia, baru kemudian Allah akan masukkan ia ke dalam surga. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Nabi mengatakan man sabbaha dubura kulli salatin salasan wa salasin. Kita dianjurkan untuk membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Itu sejumlahnya menjadi 99, kemudian disempurnakan menjadi 100 dengan bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini juga biasa dipraktekkan oleh umat Islam setelah selesai salam, baik dalam sholat berjamaah maupun dalam sholat sendirian. Namun juga kita sampaikan pada pengajian yang lalu bahwa bukan hanya 33, dalam riwayat yang lain Nabi menyebutkan 25. Subhanallah 25 kali, alhamdulillah 25 kali, Allahu akbar 25 kali. Dan ternyata bukan hanya 33, bukan hanya 25, bahkan juga hadis yang menyatakan kita membaca subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali. Ini juga hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam At-Tirmizi, wa qala hasanun sahih, dan Al-Imam At-Tirmizi mengatakan hadis ini statusnya hasan sahih. Artinya
dikembalikan kepada kondisi masing-masing kita. Yang mau sempurna dan tidak terburu-buru silahkan baca 33 kali. Yang mau lebih sedikit membacanya 25 kali silahkan. Yang agak buru-buru karena suatu hal dia cukup membacanya hanya 10 kali. Subhanallah 10 kali, Alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Ini juga ada hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu zikir-zikir setelah selesai sholat, di mana ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam satu ayat Al-Qur'an Allah mengatakan, "Fa idza qudiyatis shalah fazkurullah." Kalau kalian sudah selesai salat, maka berzikirlah, ya. Maka berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menyampaikan, perhatikan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kita untuk berzikir setelah selesai sholat. Sering banyak pertanyaan ditanyakan kepada saya. Bagaimana kalau setelah selesai sholat, kadang sering jamaah kiri kanan minta salaman. Sementara kita belum mulai berzikir. Ya mungkin jamaahnya memang belum paham. Tapi kalau ada yang minta salaman, ya salamin. Jangan dipepek tangannya. Ya. Bareh bersalam, terzikir dulu, ya. Diajarkan baik-baik, ya, jangan sampai dimarahi. Memang tadi perintah Allah, selesai sholat berzikirlah, ini afdolnya. Jadi setelah sholat itu memang sebaiknya kita berzikir dulu, berzikir, baik itu zikir fardi maupun zikir jama'i. Baru setelahnya salam-salaman, ya, tidak dilarang. Karena mohon maaf jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena sebagian orang kadang ada yang terganggu dengan disalami ini. Dia ingin konsentrasi zikir tetapi disalami kiri kanan nyalami, bahkan agak jauh sampai dia tangannya seperti itu, agak sedikit terganggu memang. Nah, ini biasanya orang-orang yang agak kurang paham, ya. Karena orang-orang yang agak kurang paham, biasanya di kampung-kampung seperti itu, ya. Lalu misalnya kalau kita bilang jangan salaman, loh, hadis Nabi menyebutkan, perhatikan bunyi hadisnya jamaah. Kadang ini yang sering dijadikan sebagai dalil pembenaran dari apa yang mereka lakukan. Nabi mengatakan, "Idzal taqa rajulani fayatasafahan." Apabila dua orang laki-laki muslim bertemu kemudian ia salaman, tatasaqat dzunubuhuma, dosa-dosanya akan berguguran selama tangannya masih bersalaman. Itu konteksnya ketika bertemu di jalan, ya. Sekali lagi konteksnya ketika ketemu di jalan. Tetapi kalau habis sholat, perintahnya ayat Al-Quran mengatakan kalau kalian selesai sholat, fazkurullah, zikir dulu, salamannya nanti belakangan. Bukan dilarang, ya. Ini kadang sampai tidak tahu kalau yang dia salami ternyata masih sholat, masih duduk tahiyat, masih itu salam-salamin, saking semangatnya salaman, ya. Bukan dilarang, tetapi kita harus paham jamaah yang dirahmati Allah. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk berzikir setelah selesai sholat, setelah selesai salam ini, baik dalam sholat sendirian maupun ketika sholat berjamaah. Perhatikan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya akan lanjutkan bacaan atau membaca beberapa hadis karena ada 19 hadis yang diriwayatkan atau ditulis oleh As-Sayyid Sabiq dalam kitab ini. Perhatikan hadis yang ke-14. Wa an Muslim bin Al-Haris an abihi qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza shallaita subha faqul qabla an tukallima ahada minan nas
Kalau engkau sudah selesai sholat subuh, maka ucapkanlah sebelum engkau berbicara dengan siapapun dari kalangan manusia. Ya, artinya ini memang setelah selesai sholat itu kita dianjurkan untuk berzikir dulu, jangan ngomong, termasuk jangan salaman dulu. Ya, apa yang dianjurkan untuk kita baca, Allahumma ajurni minan nar sab'a marrat. Ya, Allahumma ajurni minan nar, Allahumma ajurni minan nar, Allahumma ajurni minan nar sebanyak 7 kali. Ya Allah, lindungi saya dari neraka, jauhkanlah saya dari neraka. Itu makna Allahumma ajurni minan nar. Fa innaka immutta min yaumika kataballahu azza wa jallaka kataballahu azza wa jalla laka jiwaran minan nar. Andai kata itu engkau baca di waktu subuh, lalu Allah takdirkan misalnya engkau mati pada hari itu, kata baginda Nabi, maka Allah akan jauhkan engkau dari api neraka. Wa idza shallaital maghriba faqul qabla an tukallima ahada minan nas. Apabila engkau selesai salat maghrib, maka ucapkanlah sebelum engkau berbicara dengan siapapun orang-orang, begitu engkau selesai salam, bacalah Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma ajurni minan nar sab'a marrat. Ya, ini yang dibaca setelah selesai salat maghrib. Allahumma inni as'alukal jannah, ya Allah aku mohon surga kepadamu. Allahumma ajurni minan nar, ya Allah lindungilah aku dari nerakamu. Sab'a marrat, sebanyak 7 kali. Fa innaka immutta min lailatika kataballahu azza wa jalla laka jiwaran minan nar. Andai kata Allah takdirkan malam itu engkau mati setelah engkau baca setelah selesai salat maghrib, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma ajurni minan nar sebanyak 7 kali, maka Allah akan catat engkau sebagai orang yang akan dilindunginya dari api neraka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu hadis yang ke-14. Hadis yang ke-15 yang ditulis oleh As-Said Sabiq, wa rawa Abu Hatim anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu inda insirafihi min salatihi, bahwa Rasulullah SAW setelah beliau salam dalam salatnya beliau membaca, apa yang beliau baca? Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati ja'alta fiha ma'ashi. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa a'udzu bi'afwika min nikmatik wa a'udzu bika minka la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Jadi ini juga salah satu bacaan yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau salat. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku yang dengan agamaku itu akan menjadi pelindung dan pemelihara segala urusan-urusanku. Wa aslih li dunyaya allati ja'alta fiha ma'ashi. Dan perbaikilah duniaku di mana dunia itu engkau jadikan sebagai tempat penghidupanku. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku mohon ridhamu, dengan ridhamu itu aku berlindung dari murkamu. Wa a'udzu bi'afwika min ni'matik, dan aku berlindung ya Allah, jangan sampai kemudian nikmatmu berubah menjadi nikmat, ya, menjadi musibah, menjadi bencana yang engkau akan datangkan. Wa a'udzu bika, aku berlindung kepadamu. La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang bisa mencegah apa yang engkau beri, dan tidak ada yang mampu memberi jikalau engkau mencegah. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Siapapun dia dengan segala kekuasaan yang dimilikinya tidak akan mampu memberikan manfaat, darimulah segala manfaat dan kuasa, karena engkaulah ya Allah satu-satunya zat yang maha kuasa. Ini juga bacaan yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau selesai salat. Hadis yang ke-16 yang ditulis oleh As-Said Sabiq, warawal Bukhari wa Tirmidzi anna Sa'ad bin Abi Waqqas kana yu'allimu banihi haula'il kalimat
kama yu'allimul muallimul gilmanal kitabah wa yaqulu inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadzu bihinna duburas shalah. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an arudda ila arzalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabr. Tentu doa-doa ini, bacaan-bacaan ini jamaah mati Allah didengar oleh para sahabat. Nabi sholat berjamaah dengan para sahabat, satu sahabat dengan sahabat yang lain, sehingga kemudian riwayat-riwayat ini beraneka ragam. Banyak riwayat yang diriwayatkan oleh sahabat yang berbeda-beda, dan tentu riwayat-riwayat ini adalah riwayat-riwayat yang sahih. Ini riwayat disampaikan oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, salah satu sahabat yang dikenal dengan istilah al-asyarah al-mubasysyaruna bil jannah, salah satu sahabat yang mendapatkan kabar gembira dari Nabi sebagai calon penghuni surga. Beliau mengajarkan anak-anaknya sebagaimana seorang guru mengajarkan murid-muridnya. Wa yaqulu, beliau Sa'ad bin Abi Waqqas berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berlindung kepada Allah dengan membaca doa ini setiap kali beliau selesai sholat. Apa yang Rasulullah SAW baca dalam riwayat yang disampaikan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, Allahumma inni a'udzubika minal bukhl. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, jangan sampai aku menjadi orang yang bakhil, jangan sampai aku menjadi orang yang pelit. Wa a'udzubika minal jubn. Aku berlindung kepadamu ya Allah, jangan sampai aku menjadi seorang yang pengecut, seorang yang tidak berani, seorang yang kalah sebelum berperang. Itu makna wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an arudda ila arzalil umur. Masya Allah. Perhatikan jamaah yang dirahmati Allah. Rasulullah SAW juga berdoa berlindung kepada Allah agar tidak dikembalikan kepada masa yang disebut dengan arzalil umur. Apa arzalil umur itu? Arzalil umur itu tua kemudian menjadi ope, menjadi lupa. Tua kemudian kembali seperti anak-anak. Ya. Di surat Al-Hajj kalau nggak salah ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala menyebut minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila arzalil umur likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Jadi di antara kita manusia ini memang ada yang ditakdirkan lebih awal matinya. Wa minkum may yuraddu ila arzalil umur. Dan di antara kita ada yang diberikan usia yang panjang tetapi kemudian menjadi arzalil umur. Menjadi orang yang ope, menjadi orang yang lupa. Seperti anak-anak kecil, dan memang banyak orang-orang yang Allah panjangkan umurnya seperti itu. Ya, Rasulullah SAW berlindung kepada Allah supaya jangan dijadikan orang yang seperti itu. Ini takdir Allah jamaah. Bahwasanya orang yang panjang usianya kemudian akan menjadi pelupa, menjadi seperti anak-anak lagi. Kalau dulu waktu kita kecil, kita kencing sembarangan. Nah, banyak orang tua juga yang seperti itu. Setelah tua, mencot macam lain mencot. Tidak sendiri mencot kadang-kadang. Ya, dia nggak tahu dia kencing di mana dan lain sebagainya. Jadi kita berlindung. Rasulullah ajarkan dalam doa setelah sholatnya, wa a'udzubika an arudda ila arzalil umur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, jangan sampai aku menjadi orang-orang yang disebut dengan arzalil umur. Wa a'udzubika min fitnatid dunya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia. Wa a'udzubika min adzabil qabr. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari siksa kubur. Perhatikan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Doa Nabi tadi yang mengatakan wa a'udzubika min adzabil qabr, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Ini mempertegas bahwa siksa kubur itu memang ada. Ya. Siksa kubur itu memang ada. Kadang ada sebagian mohon maaf saya sebutkan saja di sini,
Ada satu kelompok atau jamaah Islamiyah itu seperti Hizbut Tahrir. Mereka memfatwakan berpendapat bahwa tidak ada azab kubur itu. Ya, mereka mengingkari adanya azab kubur. Padahal hadis-hadis sahih menyebut bahwa azab kubur itu ada. Kalau seandainya tidak ada, tidak mungkin Rasulullah SAW mengajarkan kita doa untuk kita baca supaya kita berlindung dari azab kubur. Ya, ini menandakan bahwasanya azab kubur itu memang ada, sebagaimana yang tadi dalam doa yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis ini. Hadis yang ke-17, jamaah rahmati Allah, warawa Abu Dawud wal Hakim anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu dubura kulli salatin. Riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim bahwa Rasulullah SAW membaca setelah salatnya. Apa yang beliau baca? Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr, la ilaha illa anta. Ya, ini juga doa yang Rasulullah SAW baca biasanya setelah selesai salat. Allahumma afini fi badani, ya Allah sehatkanlah badanku. Allahumma afini fi sam'i, ya Allah sehatkanlah pendengaranku. Allahumma afini fi basari, ya Allah sehatkanlah penglihatanku. Jadi kalau ini doa sering kita baca jamaah, mudah-mudahan sampai tua telinganya masih normal, ya, matanya masih normal, badannya masih kuat, masih normal. Ya, kalau sering membaca doa ini, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr, ya Allah aku berlindung kepadamu, jangan sampai aku menjadi kafir dan jangan sampai aku menjadi fakir. Ya, karena kadal faqru ayyakuna kufran, kefakiran itu kadang sangat dekat dengan kekafiran. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr, ya Allah aku berlindung kepadamu jangan sampai kena oleh azab kubur. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Ini juga bacaan, satu di antara bacaan yang sering dibaca oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-18. Warawa al-Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i bi sanadin fihi Dawud at-Tafawi wa huwa dha'ifun an Zaid bin Arqam anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu dubura salatihi Allahumma rabbana wa rabba kulli syai'in. Ini juga salah satu bacaan baginda Nabi jamaah. Walaupun ada salah satu sanad atau perawi hadis ini yaitu Daud at-Tafawi dinyatakan lemah, tetapi kalau ada riwayat doa walaupun riwayat itu lemah, sangat-sangat boleh untuk kita baca jemaah. Ya. Karena saya sering mengatakan hadis kalau dia dhaif, kalau dinyatakan lemah itu boleh dipakai dengan beberapa syarat. Yang pertama, hadisnya tidak dhaifun jiddan, hadisnya tidak terlalu lemah. Yang kedua, hadisnya itu la yata'allaqu bil halali wal haram, tidak berkaitan dengan halal dan haram, tidak berkaitan dengan masalah hukum. Yang ketiga, hadisnya itu yata'allaqu bi fadailil a'mal, dia berkaitan dengan menyemangati orang untuk beramal. Maka doa itu enggak berkaitan dengan halal haram, enggak berkaitan dengan hukum, maka tentu boleh untuk kita baca walaupun misalnya hadis itu dikatakan hadisnya dhaif. Apa yang dibaca? Allahumma rabbana wa rabba kulli syai', ana syahidun annaka rabb wahdaka la syarikalak. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Ana syahidun annaka rabb wahdaka la syarikalak. Saya menjadi saksi, saya bersaksi ya Allah bahwa Engkau adalah Rabb satu-satunya, la syarikalak, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Allahumma rabbana
wa rabba kulli syai'. Ya Allah, Tuhan kami, Tuhan segala sesuatu. Ana syahidun anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Aku bersaksi ya Allah bahwasanya Muhammad adalah hambamu dan rasulmu. Allahumma rabbana wa rabba kulli syai'. Ya Allah, Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu. Ana syahidun annal ibada kullahum ikhwah. Aku bersaksi ya Allah bahwa hamba-hambamu pada hakikatnya semuanya bersaudara. Hamba-hambamu orang-orang yang beriman, orang-orang yang beragama Islam, itu hakikatnya mereka adalah bersaudara ya Allah. Allahumma rabbana wa rabba kulli syai' wa rabba kulli syai'. Ya Allah, Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu. Ij'alni mukhlisan laka. Ya Allah, jadikanlah saya menjadi hamba yang mukhlis, menjadi hamba yang selalu berusaha ikhlas dalam beramal. Wa ahli fi kulli sa'atin minad dunya wal akhirah. Jadikan aku dan keluargaku menjadi orang-orang yang selalu berusaha ikhlas. Ya, bisa dibaca ij'alni mukhlisan atau boleh dibaca ij'alni mukhlasan. Karena saya sering mengatakan jamaah yang dirahmati Allah, dia beda antara mukhlis dengan mukhlas. Mukhlis itu orang yang masih berusaha ikhlas, namanya mukhlis. Ada yang lebih tinggi daripada mukhlis, disebut dengan mukhlas, yaitu orang yang hatinya sudah selalu diikhlaskan oleh Allah. Jadi dia nggak perlu berusaha ikhlas, hatinya selalu ikhlas karena memang Allah sudah jadikan hatinya selalu ikhlas, dan ini tingkatannya lebih tinggi, ya, disebut dengan mukhlas. Nah, kita ini kayaknya masih mukhlis. Ya, masih mukhlis. Tapi kapan seseorang bisa mencapai derajat mukhlas? Manakala dia selalu berusaha mukhlis, nanti lama-lama dia akan menjadi mukhlas. Ya, perhatikan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika syaitan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berjanji di hadapan Allah untuk menggoda anak cucu Adam. Lalu dia mengatakan apa? La aghwiyannahum ajma'in. Saya akan bisa goda seluruh anak cucu Adam itu ya Allah, kata iblis. Lalu iblis mengatakan apa? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya, perhatikan ungkapan iblis ini. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Dia tidak mengatakan illa ibadaka minhumul mukhlisin. Ya. Semua anak cucu Adam akan aku bisa goda, kata iblis, kecuali hamba-hambamu al-mukhlasin, yaitu hamba-hambamu yang derajat ikhlasnya sudah sampai kepada sebutan mukhlas, bukan mukhlis. Kalau mukhlis itu dia masih berusaha untuk selalu ikhlas, itu namanya mukhlis. Tapi kalau mukhlas itu hatinya selalu diikhlaskan oleh Allah. Dan ini kelebihan, fadilah, keutamaan yang tidak sembarangan Allah berikan. Saya sering ditanya, kapan kita bisa mencapai derajat mukhlas itu? Kalau kita selalu berusaha mukhlis terus dalam ibadah kita, dalam segala gerak-gerik kita, nanti lama-lama nggak perlu berusaha, kita akan ikhlas sendiri. Dan itu satu pemberian, sekali lagi, yang Allah Subhanahu wa taala berikan tidak sembarangan kepada kalangan hamba-hambanya. Dan hanya hambanya yang mukhlas ini yang tidak bisa digoda oleh syaitan. Hanya hambanya yang sudah mencapai derajat mukhlas ini yang tidak bisa digoda oleh iblis. Ya. Maka doa tadi boleh dibaca dengan Allahumma rabbana wa rabba kulli syai'in ij'alni mukhlisan laka. Ya Allah, jadikanlah saya menjadi orang yang selalu ikhlas karena Engkau. Boleh juga dibaca ij'alni mukhlasan laka. Ya. Jadikanlah saya ya Allah menjadi hamba yang selalu Engkau ikhlaskan dalam hatinya. Wa ahli fi kulli si'ati minad dunya wal akhirah. Begitu juga keluarga saya, jadikan keluarga saya menjadi orang-orang yang selalu berusaha ikhlas dalam setiap detik, setiap menit, setiap jam ketika beramal
di dunia untuk akhiratnya. Ya Dzal Jalali wal Ikram, wahai zat yang maha jalal, maha gagah perkasa, wal ikram, dan maha mulia. Isma wastajib, dengarkan dan kabulkan ya Allah. Allahu akbar, Allahul akbar, Allahul akbar, nurus samawati wal ard, Allahul akbar, Allahu akbar, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, Allahul akbar, Allahu akbar. Ini sering juga dibaca oleh Rasulullah SAW setelah selesai salat. Hadis terakhir yang disebut oleh As-Sayyid Sabiq dalam kitab ini jamaah, hadis nomor 19, wa rawa Ahmad wa ibnu Abi Syaibah wa ibnu Majah bi sanadin fihi majhul an Ummi Salamata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu idza shalla as-subha hina yusallim Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Ya, hadis ini bersumber dari istri beliau, yaitu Ummu Salamah radhiyallahu anha. Walaupun dalam salah satu sanadnya ada yang majhul dari periwayatan hadis ini, disebutkan hadis dari Imam Ahmad wa ibnu Abi Syaibah wa ibnu Majah yang meriwayatkan hadis ini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau sudah selesai sholat subuh, begitu beliau salam, kata Ummu Salamah, biasanya beliau membaca, apa yang beliau baca? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar kiranya engkau berikan saya ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan wasi'a, dan engkau berikan aku rizki yang luas. Wa amalan mutaqabbala, dan engkau berikan aku ya Allah amal-amal yang engkau terima, amal-amal yang makbul, amal-amal yang berpahala di sisimu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara azkar wal ad'iyah, di antara zikir-zikir, bacaan-bacaan dan doa-doa yang warid, yang ada riwayatnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dianjurkan untuk membaca doa-doa dan zikir-zikir yang warid, yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tentu jamaah yang dirahmati Allah, selama itu namanya zikir, selama bacaan itu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mau dibaca 100 kalikah, 200 kalikah, 300 kalikah, itu tentu boleh-boleh saja. Ya, tentu boleh-boleh saja, tidak dilarang. Tetapi tadi batasan-batasan, ketika misalnya 33, 25, 10, tentu ini adalah bukan sebuah harga mati. Ya, sekali lagi bukan sebuah harga mati. Namun semuanya mengajarkan kepada kita bahwa Rasulullah SAW mengajak kita berzikir setelah kita selesai salam, baik dalam sholat berjamaah maupun ketika kita sholat sendirian. Udah bisa ya? Silakan.